Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muslina, NIM 190180042. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka belajar digital marketing. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial dan pemasaran. Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Tahapan-tahapan dari digital marketing secara garis besar. Yang pertama yaitu melakukan diagnosa untuk mengetahui apa saja aktivitas digital perusahaan. Kemudian preparation yaitu untuk mengetahui apa sasaran atau objektif dari perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui siapa saja tim marketing dan tools apa yang dipakai. Framework digital marketing. Contohnya dari framework atau kerangka elit. Yang pertama ada fase build, kedua fase automate, yang ketiga ada fase scale, dan terakhir itu ada tambahan fase advance. Fase build yaitu fase di mana perusahaan dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat serta didigitalkan. Yang pertama yaitu new commerce, perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran, atau new opportunity. Contohnya seperti OCDC, Deddy Corbuzier, kemudian ada cash flow, dan terakhir mobil Tesla. Yang kedua yaitu ada ideal customer, yaitu kita harus tahu apa pain dan fear. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer hari ini, dan fear yaitu kalau sakit ini diteruskan, maka kedepannya itu akan bagaimana. Kita harus tahu detailnya bagaimana. Yang ketiga yaitu ada false belief, adalah sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. Kita harus tahu apa yang membuat orang tidak membeli produk kita. Yang keempat yaitu the messenger, adalah pemimpin atau pembimbing di perusahaan kita. Yang kelima yaitu one belief statement, yaitu statement apa yang diinginkan dan didesainkan oleh messenger agar mencapai tujuan dan goals-nya. Jadi kita harus mengetahui one belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum mengiklankan. Yang keenam yaitu hook story offer, adalah bagaimana caranya kita jualan sehingga customer percaya kepada kita, percaya terhadap produk kita. Yang ketujuh ada value ladder, yaitu cara menciptakan upsell, yaitu agar profit kita menjadi lebih besar, mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu fase automate, fase yang membuat jualan kita bisa dibuat secara otomatis, sehingga kita dapat berjualan satu-satu, sehingga kita tidak perlu berjualan satu-satu. Yang pertama itu funnel, disusun berdasarkan 3 kriteria, ada top, middle, dan bottom. Top funnel itu digunakan untuk orang yang tidak kenal kita. Kita harus menggunakan konten strategi tertentu supaya mereka aware terhadap produk kita. Middle funnel yaitu digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contohnya, mereka mau memberikan nama, email, nomor handphone, dan sebagainya. Bottom funnel biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu education follow up. Setelah orang join, kita harus tahu bagaimana cara mengedukasinya. Bisa dilakukan misalnya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, return rate. Kalau orang sudah datang ke tempat kita, bagaimana caranya mereka mau membeli yang belum beli atau membeli yang
udah pernah dibeli, membeli lagi yang sudah pernah dibeli. Itu ada strateginya di mana fase kedua ini akan bisa dilakukan secara otomatis, tidak manual lagi. Fase scale yaitu traffic ditingkatkan. Misalnya dengan mengiklankan diri, berarti ketika fondasi dan otomatis sistem sudah siap. Kita mengiklankan diri itu ketika fondasi dan sistemnya udah siap. Dream 100 yaitu strategi human hunter, yaitu bagaimana mencari partner bisnis. Yang ketiga, resellers. Yang dimaksud dengan resellers adalah bagaimana cara membangun reseller. Apa saja materinya? Adakah reseller akademinya? Apakah ada pembinanya? Dan sebagainya. Yang terakhir yaitu fase advance. Fase advance ini bisa terbentuk ketika fase pertama sampai ketiga sudah terbentuk secara mapan. Yang pertama yaitu identify shift. Adalah identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Sebagai contohnya, yaitu fans Persija menyebut diri mereka Jackmania. Yang kedua, movement. Ketika kita sudah mencapai tahap identify shift, lalu gerakan apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement untuk mengurangi perang harga dan sebagainya. Yang ketiga, 5-minute meal, yaitu award apa yang bisa kita ciptakan ketika sudah mencapai target kita. Misalnya, dengan memberikan plakat silver untuk mencapai target tertentu dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.